Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Aifa Radila, NIM 219. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan skala upah. Nah, pada era sekarang ini, dengan hilangnya hambatan perdagangan antar negara, menjadikan persaingan bisnis dan ekonomi ini sangat meningkat intensitas beserta kualitasnya. Artinya, yaitu semakin banyak tuntutan perbaikan untuk pengurangan biaya. Adapun jalan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi atau perusahaan itu perlu dilakukannya peningkatan kinerja sumber daya manusianya. Seperti halnya kenaikan gaji, upah, serta imbalan yang bisa dikaitkan dengan prestasi dan tingkat produktivitas para pekerja atau karyawannya. Nah, hubungan kerja pada dasarnya yaitu hubungan antar buruh dan majikan atau pekerja dan pemberi kerja setelah adanya perjanjian atau kontrak kerja untuk mendapatkan upah dan pemberi kerja sanggup untuk memperkerjakan serta membiayai upah. Nah, faktor yang memegang peranan penting dalam suatu perusahaan yaitu faktor sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia itu merupakan sebuah aset perusahaan yang perlu dijaga serta diperhatikan oleh perusahaan. Sehingga perusahaan itu bisa meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta kualitas kerja para karyawannya. Nah, setiap pekerja itu juga berhak untuk mendapatkan upah yang layak atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Karena mereka juga berkontribusi atas kemajuan perusahaannya. Oleh sebab itu, setiap perusahaan itu wajib mempertimbangkan serta membuat struktur dan skala upah dan juga kemampuan untuk pembiayaan masing-masing perusahaan. Adapun penentuannya yaitu dapat menggunakan metode skala ganda berurutan sederhana yang diterapkan menggunakan penetapan ranking terendah dan tertinggi dari gaji dan upah. Dalam perspektif yang digunakannya juga diharapkan pemberian imbalan yang sangat kompetitif pada karyawan yang berprestasi, sehingga juga dapat mendorong produktivitas pada perusahaan juga. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari struktur dan skala upah. Struktur dan skala upah yaitu susunan tingkatan upah dari yang terendah ke tertinggi ataupun sebaliknya. Adapun skala upah yaitu rentang atau kisaran nilai nominal untuk setiap kelompok jabatan para pekerja. Nah, struktur dan skala upah ini merupakan alat bantu administratif serta alat untuk menetapkan kebijakan pengupahan yang dapat digunakan untuk memetakan serta menciptakan keseimbangan antara bobot jabatan seseorang dengan imbalan atau upah yang akan diterimanya. Nah, seorang pengusaha yang sudah memberikan upahnya secara teoritis itu dianggap sebagai tenaga yang telah dikorbankan oleh para pekerja untuk kepentingan produksinya. Oleh karena itu, upah itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu upah nominal, yang kedua yaitu upah real. Nah, upah nominal itu upah yang diberikan oleh seorang pengusaha kepada para pekerja atau karyawan buruhnya secara rutin dalam bentuk uang. Sedangkan upah real yaitu kemampuan upah nominal yang telah diberikan oleh seorang pengusaha kepada para pekerja atau karyawan buruhnya apabila ditukarkan dengan barang atau jasa. Dan pembayarannya itu diukur dengan barang atau jasa yang telah diselesaikan. Selanjutnya, yaitu analisis jabatan. Analisis jabatan ini merupakan suatu proses dengan menggunakan metode serta instrumen tertentu yang dilaksanakan secara sistematis untuk memperoleh serta menyeleksi data tentang jabatan atau pekerjaan. Lalu, data tersebut dikonversi menjadi fakta serta informasi yang bermanfaat untuk pengembangan sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan suatu perusahaan tersebut.
Nah, melalui adanya fakta dan informasi tadi, maka dapat ditetapkan spesifikasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang akan menduduki suatu jabatan tersebut, baik untuk tenaga teknis pelaksana, tenaga non-manjeril atau fungsional, maupun tenaga manjeril atau fungsional. Nah, analisa jabatan ini itu juga berfungsi untuk mengumpulkan data secara sistematis dan membuat pertimbangan mengenai semua informasi terpenting yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu. Analisis jabatan ini juga bertujuan untuk menyediakan suatu pemahaman yang mendalam tentang isi serta persyaratan pekerja bagi manajemen. Nah, pada analisis jabatan ini ada proses sistematis, yaitu yang menentukan keterampilan, tugas, dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi atau perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlisin Dwi Cahyo, NIM 108. Materi evaluasi pekerja atau kinerja. Evaluasi kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh manajemen untuk penilaian pada kinerja karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan membandingkan uraian pekerjaan yang telah diterapkan sebelumnya. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui suatu keadaan objek dengan menggunakan instrumen. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan. Itu menurut Yunanda. Manfaat dari evaluasi yaitu mencari kinerja sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk prestasi, perhatian, dan juga sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan adanya pelatihan bagi karyawan. Karakteristik evaluasi dalam jabatan. Yaitu ada 4: pengetahuan dan keterampilan, usaha, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Terus selanjutnya, pertimbangan penyusunan struktur dan skala upah. Yaitu ada 5 hal yang harus diketahui. Yang pertama itu struktur organisasi. Apabila struktur organisasi semakin luas, maka itu juga bisa mempengaruhi pada penetapan upah. Terus yang kedua, rasio perbedaan bobot pekerjaan antar jabatan, yaitu tingkat risiko pemanfaatan teknologi serta tingkat profesional. Yang ketiga, kemampuan perusahaan. Pekerja yang menuntut kenaikan pengupahan supaya mempertimbangkan dulu pada kemampuan perusahaan agar tidak menjadi bangkrut. Yang keempat, biaya keseluruhan tenaga kerja, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan. Ini dapat juga diukur dengan menggunakan tingkat kesehatan perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan dalam memperoleh laba. Sedangkan laba sendiri ditentukan dari hasil penjualan dikurangi dengan total biaya. Hal yang kelima yaitu upah minimum. Upah minimum ini menurut penelitian dari kurva Philip untuk kalangan ekonom dikatakan bahwa kenaikan upah minimum itu menurunkan pengangguran. Logikanya yaitu apabila upah naik, maka para penganggur lebih memilih bekerja dibandingkan mereka harus menerima jaminan sosial. Materi selanjutnya yaitu metode penentuan struktur dan skala upah.
Di sini metode penentuan struktur dan skala upah ada dua cara. Yang pertama, skala tunggal dan skala ganda. Yang mana skala tunggal ini di setiap jabatan pada golongan jabatan yang sama itu akan mendapatkan upah yang sama. Dan skala ganda yaitu di mana setiap golongan jabatan itu memiliki atau nilai dengan nominal yang tinggi dan rendah. Skala ini terbagi menjadi dua, yaitu skala ganda beraturan dan skala ganda tumpang tindih. Skala ganda beraturan berurutan, yaitu penentuannya berdasarkan upah yang paling tinggi pada golongan jabatan di bawahnya, lebih kecil dari upah yang paling rendah dari golongan jabatan di atasnya. Dan skala ganda tumpang tindih, yaitu upah yang paling tinggi dalam jabatan di bawahnya, yang lebih besar dari upah terendah terhadap golongan jabatan di atasnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.